Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Nabil Firdaus dari kelas PTIA yang menjelaskan tentang studi kasus yang kelima, yaitu tentang OOP atau Object Oriented Programming, dimana sebenarnya sama seperti SK1 sampai SK4, cuma di sini itu nanti dibedakan dan akan dibagi ke dalam 4 file. Jadi langsung masuk aja, nanti untuk masuk ke file-filenya itu ketika saya menjelaskan di file file utama, yaitu atau di metode PSVM, metode mainnya. Baik, di sini seperti biasa itu di atas sendiri agak berbeda ya, ada pembuatan package atau folder, lalu ini untuk scanner, dan ini untuk kelas. Jadi di sini tuh membuat kelas yang sesuai dengan nama filenya, yaitu array SK5, yang dimana di dalamnya itu ada public static void main ini atau method main gitu. Nah, di sini ada pembuatan scanner, lalu di sini deklarasi untuk string choice yang berguna untuk dual nanti. Nah, di sini juga sama seperti SK4 dan SK3 kalau nggak salah, kita pakai dual untuk perulangannya, dan mulai dari baris 9 sampai baris ke-13 ini untuk mencetak ya, sistem akademik, kamu B bla bla bla, dan setelah di baris 13 yaitu bisa dimintakan untuk menginput jumlah mahasiswanya. Di sini bisa dimintakan untuk menginput jumlah mahasiswanya. Setelah itu, karena di setelahnya yaitu ada deklarasi array, maka perlu adanya ini next line ini, karena kedua ini tipe datanya beda. Jadi di atas itu tipe datanya itu integer, sedangkan di sini tipe datanya yaitu kelas mahasiswa SK05. Kenapa kok bisa tipe datanya ini? Kita klik aja langsung. Nah, jadi di sini itu tipe datanya itu dari sebuah kelas, yaitu kelas mahasiswa SK05. Maka sebuah dari kelas ini itu tuh bisa menjadi sebuah tipe data sesuai dengan materi di OOP itu sendiri. Nah, lalu pada di sini tuh itu tuh pembuatan array yang bertipe data kelas mahasiswa SK05 dengan namanya MHS array ini, dan di sini ada instansiasi yaitu new kelas mahasiswa, tipe datanya yang dimana jumlah elemennya itu sesuai dengan input jumlah MHS atau inputan jumlah mahasiswanya gitu. Nah, lalu setelah itu coba kita kembali ke kelas mahasiswa SK05. Nah, bisa dilihat di sini itu memakai public, yang dimana karena ini nanti dipanggil dalam suatu file yang berbeda, maka lebih baik atau lebih aman memakai kelasnya bermodifier public gitu. Dan kenapa nggak static? Karena nantinya di sini nggak ada public ataupun metode statiknya gitu. Lebih seperti ini untuk kelas mahasiswa, yang dimana kelas mahasiswa ini memiliki 1, 2, 3, 4 atribut dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 behavior, yang dimana di sini itu salah satunya ada konstruktor gitu. Nah, kembali lagi ke metode yang utama, itu metode main. Nah, pada perulangan for ini itu berfungsi untuk sampai for-nya itu sampai ke sini, itu untuk mencetak yaitu nama mahasiswa, NIM, jumlah mata kuliah yang diambil, lalu nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Jadi di sini itu nggak kayak seperti sebelumnya. Di sini mahasiswa itu tuh punya NIM, habis itu punya jumlah mata kuliah yang diambil, sama punya nilai tergantung jumlah mata kuliah yang diambil itu apa saja, dan punya SKS dan nama mata kuliah gitu. Nah, di perulangan for yang pertama ini tuh hampir sama, nggak ada yang berubah, mana n sama dengan 0, n kurang dari jumlah mahasiswa. Lalu di sini untuk mencetaknya, lalu di sini juga sama jumlah mata kuliah yang diambil. Nah, yang berbeda adalah di bagian sini. Nah, di baris 28 dan 29, dimana itu hampir sama kayak yang di baris ke-16 pembuatan array ini. Cuman di sini itu tipe datanya sama, cuman nama variabel yang beda, yaitu di sini namanya matkul array, sedangkan di sini itu mahasiswa array, dan jumlah elemennya tergantung jumlah mahasiswa. Kalau di sini tergantung jumlah matkul. Jadi artinya tipe data kelas matkul SK05 yang
beridentifier matkul array ini itu memiliki jumlah elemen tergantung jumlah mata kuliah yang diinputkan oleh user. Nah, setelahnya di baris 29 yaitu itu pembuatan array juga. Nah, di sini itu memakai tipe data double dengan nama nilai array yang jumlah elemennya juga sama tergantung dari jumlah mata kuliah. Nah, setelah itu di for yang pertama tadi di sini ada for lagi. Mulai sini sampai sini berguna untuk menampilkan dan menginputkan nama mata kuliah ke berapa, nama mata kuliahnya apa, habis itu SKS mata kuliah ke ini berapa, habis itu nilai mata kuliah ke ini itu juga berapa. Nah, itu tergantung dari, bisa dilihat di ekspresi kedua yaitu jumlah mata kuliah di sini. Nah, lalu di sini itu tuh ini memanggil kelas ini. Kenapa kok bisa dipanggil kelas? Karena ada satu ini new atau instansiasi atau memanggil. Jadi di mana array matkul array ya gitu, array matkul array indeks ke A atau indeks ke 0 sama dengan memanggil new kelas mata kuliah berparameter nama matkul, SKS. Nah, ini di matkul ya, bukan yang kelas mahasiswa, beda. Jadi di sini itu memanggil kelas matkul yang memiliki parameter memanggil konstruktor yang berparameter nama matkul dan SKS. Nah, di bawahnya juga sama, nilai array A itu tuh di indeks ke A sama dengan nilai matkul. Nanti matkul itu yang ini. Nah, gitu. Nah, setelah for ini selesai, lalu di sini itu juga ada pemanggilan sebuah, kita pencet saja di sini, yaitu konstruktor dari kelas mahasiswa SK05 yang memiliki parameter nama mahasiswa juga. Ini nim ya, maaf. Ini nim MAS matkul array dan nilai array gitu. Jadi di sini tuh array mahasiswa MAS array indeks ke n atau indeks ke ini itu akan memanggil konstruktor kelas mahasiswa yang memiliki parameter nama, nim, matkul, dan nilai array. Atau seperti ini yang ada di kelas mahasiswa SK05. Nah, setelahnya yaitu ada perulangan lagi di bawahnya yang berguna untuk ini tuh setelah dari proses ini set. Yaitu di sini untuk menampilkan misal ada dua mahasiswa nih. Nah, satu mahasiswa itu mengambil 3 matkul, habis itu memiliki nilai masing-masing. Nah, di mahasiswa satunya hanya mengambil 1 matkul, maka otomatis di perulangan for sini sampai sini itu mencetak semua data dari masing-masing mahasiswa tersebut gitu. Nah, di sini juga perulangannya sama di ekspresi kedua yaitu MHS atau panjang array-nya. Jadi J kurang dari panjang array mahasiswa ini, maka akan ini ada kelas mahasiswa atau tipe data kelas mahasiswa SK05 dengan variabel mahasiswa sama dengan array mahasiswa indeks ke J, maka akan mencetak seperti ini. Nah, ini ada getter yang dimana itu ada di kelas mahasiswa tadi. Nah, itu hampir sama, cuma nanti yang membedakan itu ada pertambahan lagi, karena tadi kan ada 3 file itu ada kelas mahasiswa SK05 yang ini, ada kelas matkul SK05 yang ini, dan yang terakhir yaitu ini atau kelas hitung nilai SK05, dimana ini tuh berguna untuk menghitung nilai angka dan nilai mutu. Nah, gini, jadi nanti karena ini non void ya, jadi akan mengembalikan nilai. Di sini untuk nilai huruf akan menggunakan A, B plus, B, C plus, C, D plus, dan sampai E. Nah, kalau yang nilai mutu akan memberikan nilai double 4.0, 3.5 untuk penghitungan IPK itu. Nah, lalu di sini juga sama. Yang di sini tuh bedanya cuman di sini. Nah, ini matkul misal array matkul dengan tipe data kelas matkul SK05. Nah, kalau di sini matkul indeks ke A, array matkul indeks ke A dot getter nama matkul. Set dipanggil lah di sini karena kan writer nama matkul gitu. Nah, kalau di sini tuh get SKS. Set maka getternya akan menggunakan SKS yang bertipe integer, dengan matkul tadi bertipe string
gitu. Nah kalau di sini juga sama, yaitu kelas hitung nilai SK05 dot nilai huruf pencet. Nah di sini akan memanggil metode atau konstruktor ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait penjelasan di SK05, yang dimana pada SK05 itu menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Dalam SK05 ini itu mencakup pembuatan beberapa kelas yang nantinya itu bergantung pada modifier, apakah itu public, private, habis itu default, dan satunya itu saya lupa, satunya lagi itu ya saya lupa. Nah yang dimana itu nanti apakah semisal file itu ada di package yang sama ataukah kelas yang sama, itu tergantung nanti modifiernya mau bakal kayak gimana. Nah setelahnya yaitu ada pembuatan kayak konstruktor di sini. Nah ini kayak konstruktor. Nah di konstruktor ini itu berguna untuk menginisialisasi menginisialisasi atribut dari sebuah kelas. Jadi menginisialisasi ini menggunakan keyword this dot apa gitu. Nah setelahnya yaitu belajar tentang getter, habis itu belajar tentang bagaimana alur logikanya, penggunaannya, habis itu pemanggilannya gitu. Ya selama mengerjakan memang nggak ribet, jadi perlu bantuan beberapa teman. Dan baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.